Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 4B program studi Sistem Telekomunikasi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai organisasi-organisasi dalam bidang telekomunikasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Akil Akbar dengan NIM 24773. Nama saya Fauzi Fala Ramadhani dengan NIM 2403616. Nama saya Galih Rezi Kalafis dengan NIM 2401256. Nama saya Dini Rahmawati dengan NIM 2407628. Nama saya Serdian Kristi dengan NIM 2405164. Nama saya Raya Alfaiza Nasya dengan NIM 2401727. Nama saya Reni Sapuri Azahra dengan NIM 2409284. Perkenalkan, nama saya Septia Aminarti dengan NIM 2401518. Selanjutnya masuk ke organisasi yang pertama, yaitu International Telecommunication Union atau disebut ITU. ITU adalah badan khusus PBB yang mengkoordinasikan jaringan dan layanan telekomunikasi global. Organisasi ini terbagi menjadi dua sektor utama, yaitu ITUT atau Telecommunication Standardization Sector dan ITUR, Radio Communication Sector. Yang pertama adalah ITUT. Tugas pokoknya adalah memastikan interkoneksi perangkat dari vendor yang berbeda di seluruh dunia. Dengan produk standarnya mencakup protokol internet, sistem transmisi serat optik seri J, dan standar kompresi video seperti H.264 atau H.265. Dan wewenangnya mencakup penetapan aturan teknis internet global secara internasional. Selanjutnya ada ITUR, yaitu berfokus pada pengelolaan gelombang radio dan orbit satelit. Nah, tugas pokoknya itu adalah mencegah interferensi frekuensi antar negara. Nah, produk standarnya itu meliputi alokasi spektrum frekuensi untuk 5G, penyiaran televisi digital, dan radar pesawat. Wewenangnya sangat kuat secara hukum internasional karena mengatur kedaulatan ruang udara. Cara untuk masuk ke ITU itu kita dapat bergabung sebagai sektor member bagi perusahaan atau akademis melalui pendaftaran resmi dan pembayaran biaya tahunan, atau mewakili negara melalui instansi pemerintah. Organisasi selanjutnya adalah Institute of Electrical and Electronic Engineer atau biasa disingkat dengan IEEE, merupakan organisasi profesi internasional di bidang teknik elektronika, komputer, dan telekomunikasi. Tugas pokoknya adalah mengembangkan standar teknis global melalui mekanisme konsensus pada ahli dari kalangan industri dan akademisi. Selain itu, IEEE berfungsi sebagai penerbit jurnal ilmiah dan publikasi riset, penyelenggara konversi internasional, serta penyedia program pengembangan kompetensi profesional. IEEE menghasilkan ribuan standar teknis yang digunakan luas di berbagai sektor industri. Contohnya meliputi IEEE 802.3 untuk internet, IEEE 802.11 untuk Wi-Fi, dan IEEE 754 untuk representasi bilangan floating point. Bersifat teknis di tingkat industri. Dan bagi wewenang IEEE sendiri, IEEE bukan lembaga pemerintah dan tidak memiliki kewenangan regulatif yang mengikat secara hukum. Namun, standar yang dikembangkan IEEE diadopsi secara luas oleh industri global dan sering dijadikan referensi dalam regulasi nasional maupun internasional. Dengan demikian, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal, IEEE memiliki pengaruh teknis yang sangat kuat
secara de facto karena standar-standarnya menjadi dasar interoperabilitas teknologi di seluruh dunia. Dan cara join IEEE, IEEE merupakan organisasi berbasis keanggotaan individu, sehingga mahasiswa maupun profesional dapat bergabung secara resmi. Proses bergabung dilakukan melalui pendaftaran pada situs resmi IEEE dengan memilih kategori keanggotaan yang sesuai, seperti student member, graduate, student member, dan professional member. Calon anggota diwajibkan membayar biaya keanggotaan tahunan. Setelah menjadi anggota, seseorang dapat bergabung dalam berbagai technical society sesuai bidang minat serta mengikuti kegiatan student badge universitas apabila tersedia. Selanjutnya ada European Telecommunication Standard Institute atau ETSI. ETSI adalah organisasi nirlaba yang memproduksi standar teknologi informasi dan komunikasi atau ICT yang berlaku secara global. Tugas dan fungsi utamanya meliputi yang pertama ada pengembangan standar ICT. Tugasnya itu menyusun standar teknis untuk teknologi seperti 5G atau 4G atau 5G, IoT, dan keamanan cyber. Yang kedua, dukungan kebijakan Uni Eropa. Berperan sebagai salah satu organisasi standarisasi Eropa atau SEO dalam mendukung kebijakan digital UE. Yang ketiga ada interoperabilitas, memastikan kompatibilitas perangkat dan layanan lintas vendor secara global. Yang keempat ada forum industri, menyediakan wadah bagi ribuan anggota dari berbagai sektor, telekomunikasi, TI, manufaktur, universitas untuk berbagi inovasi dan menentukan arah teknologi masa depan. Produk standarisasi ETSI menghasilkan berbagai jenis dokumen standar tergantung pada tujuan dan tingkat persetujuannya. Di sini akan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada ETSI-N atau European Standard, standar tertinggi yang sering digunakan dalam regulasi Uni Eropa untuk harmonisasi pasar. Yang kedua ada ETSI-TS atau Technical Specification, spesifikasi teknis yang paling umum diproduksi, mencakup detail implementasi teknologi, misalnya standar 3GPP untuk 5G. Yang ketiga ada ETSI-S atau ETSI standar, standar yang disetujui oleh seluruh anggota ETSI. Yang keempat ada ETSI-TR atau Technical Report, dokumen informatif yang berisi latar belakang teknis atau penjelasan, bukan berisi persyaratan wajib. Yang terakhir ada ETSI-GS atau Group Specification, spesifikasi yang dikembangkan oleh kelompok industri khusus atau Industry Specification Group untuk topik teknologi terbaru. Di sini ETSI memiliki wewenang, yaitu wewenang ETSI sangat signifikan karena status resminya. Yang pertama ada pengakuan hukum, diakui secara resmi oleh Uni Eropa berdasarkan regulasi 1025 sampai 2012 untuk menetapkan standar teknis yang mendukung hukum Eropa. Yang kedua ada standar harmonisa. ETSI memiliki wewenang untuk harmonis standar yang jika dipatuhi oleh produsen memberikan mereka anggapan kesesuaian yang atau presumption of conformity terhadap arahan hukum Uni Eropa seperti Radio Equipment Directive. Yang ketiga ada pengaruh global. Meskipun berbasis di Eropa, standar ETSI seperti GSM, DECT, dan 3GPP diadopsi secara luas di seluruh dunia, menjadikannya otoritas standarisasi global yang sangat berpengaruh. Bagaimana sih cara kita join ETSI? Bergabung dengan ETSI terbuka untuk organisasi seperti perusahaan, universitas, lembaga penelitian, dan badan pemerintah dari seluruh dunia. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengisi formulir, melengkapi dokumen legal, memilih kategori keanggotaan, lalu menunggu persetujuan sebelum membayar iuran tahunan. Setelah resmi menjadi anggota, organisasi berhak memberikan suara, mengusulkan perubahan standar, dan mengakses draft dokumen teknis sebelum dipublikasikan. Oke, selanjutnya ada Third Generation Partnership Project. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu mengembangkan standar global untuk sistem komunikasi seluler seperti 3G, 4G, 5G, dan seterusnya. Yang kedua ada menjamin interoperabilitas atau kompatibilitas antar perangkat dan jaringan di seluruh dunia. Yang ketiga ada mendukung inovasi teknologi telekomunikasi. Yang keempat menyediakan spesifikasi teknis yang dapat digunakan operator dan vendor.
Fungsinya apa sih? Fungsinya yaitu menyusun dan mempublikasikan spesifikasi teknis atau technical specification. Yang kedua, mengembangkan standar jaringan radio, core network, dan layanan. Yang ketiga ada mengkoordinasikan pengembangan teknologi baru, misalnya 5G dan 6G. Yang keempat ada menjadi forum diskusi teknis antara operator, vendor, dan regulator. Produk standarisasi 3GPP yaitu disebut juga Technical Specification atau TS dan Technical Report atau TR. Standar yang dihasilkan meliputi 3G, UMTS, standar jaringan generasi ketiga, 5G, 4G, LTE, standar internet seluler berkecepatan tinggi, 5G, NR, New Radio, standar jaringan ultra cepat dan latensi rendah, IMS, IP Multimedia Subsystem, standar untuk layanan multimedia berbasis IP seperti VoLTE dan video call, standar IoT seluler seperti NB IoT dan LTE-M. Apa sih wewenang 3GPP? Wewenangnya ya standarnya sangat besar karena standarnya digunakan secara global. Operator seluler wajib mengikuti standar 3GPP agar jaringannya kompatibel. Yang ketiga, vendor perangkat seperti pembuatan smartphone dan BTS harus mengikuti spesifikasi 3GPP agar produknya bisa digunakan di seluruh dunia. Nah, gimana sih cara join 3GPP? Join 3GP itu tidak bisa secara individu langsung, tetapi keanggotaannya biasa dilakukan melalui perusahaan, universitas, lembaga penelitian, atau organisasi resmi yang terdaftar pada badan standar yang menjadi mitra 3GPP. Artinya, jika suatu perusahaan atau institut sudah menjadi anggota badan standar tersebut, maka mereka dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan 3GPP. Untuk bergabung, institusi harus mendaftar melalui badan standar resmi di wilayahnya, membayar keanggotaan, lalu dapat mengikuti rapat kelompok kerja seperti RAN, SA, atau CT, serta berkontribusi dalam penyusunan standar teknologi. Jadi, untuk bisa terlibat dalam 3GPP, kita perlu bergabung melalui organisasi resmi, bukan sebagai perorangan. Oke, untuk International Organization for Standardization atau ISO adalah organisasi internasional non-pemerintah yang bertugas mengembangkan dan menerbitkan standar internasional di berbagai bidang, kecuali bidang kelistrikan dan elektronika yang ditangani oleh IEC. Fungsi utama meliputi ada mengembangkan standar teknis dan non-teknis yang berlaku secara global, memfasilitasi perdagangan internasional dengan menyeragamkan spesifikasi produk dan layanan, memastikan keamanan kualitas dan efisiensi produk, jasa, dan sistem di seluruh dunia, mendorong inovasi, dan memberikan solusi terhadap tantangan global, lingkungan, kesehatan, teknologi, dan lain-lain. Next slide. Di sini ada produk standarisasi ISO. ISO telah menerbitkan lebih dari 24.000 standar internasional, diantaranya ISO 9001 yaitu bidang sistem manajemen mutu, ISO 14001 bidang manajemen lingkungan, ISO 45001 bidang keselamatan dan kesehatan kerja, ISO 27001 bidang keamanan informasi, ISO 2000 ISO 2002 ISO 2002 ISO 22000 bidang keamanan pangan, ISO 31000 bidang manajemen risiko, ISO 5001 bidang manajemen energi, dan ISO 26000 bidang tanggung jawab sosial. Next slide. Di sini ada wewenang ISO. ISO tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung. Artinya, standar ISO bersifat sukarela atau voluntary, bukan regulasi wajib. Namun, standar ISO sering diadopsi oleh pemerintah menjadi regulasi nasional sehingga menjadi wajib secara tidak langsung. ISO tidak dapat memaksa negara atau perusahaan untuk menerapkan standarnya. Kewenangan ISO terbatas pada pengembangan, penerbitan, dan pemeliharaan standar, bukan penegakan hukum.
Di banyak negara, lembaga nasional seperti BSN di Indonesia mengadopsi standar ISO menjadi SNI atau Standar Nasional Indonesia. Next slide. Cara join ISO sebagai negara atau lembaga standarisasi nasional, ada misalnya Indonesia sudah menjadi anggota ISO melalui BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Syarat bergabung sebagai anggota ada setiap negara hanya dapat diwakili oleh satu badan standarisasi nasional, mengajukan permohonan ke ISO dan memenuhi persyaratan keanggotaan. Dan terdapat 3 kategori, yaitu member body, correspondent member, dan subscriber member. Next slide. Sebagai individu atau perusahaan tidak bisa menjadi anggota ISO secara langsung. Namun ada caranya, yaitu mendapatkan sertifikasi ISO, misal ISO 9001 melalui lembaga sertifikasi terakreditasi. Yang kedua ada berpartisipasi dalam pengembangan standar melalui badan nasional seperti BSN. Dan yang terakhir, menggunakan dan menerapkan standar ISO dalam kegiatan operasional. Oke, organisasi selanjutnya itu ada American National Standard Institute, yang disingkat juga NC, yaitu organisasi nirlaba swasta di Amerika Serikat yang mengawasi pengembangan standar nasional sukarela. Organisasi ini memainkan peran kunci dalam memastikan standar produk, layanan, dan proses sesuai dengan kebutuhan global. Tujuan utamanya yaitu memfasilitasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan personel di berbagai sektor bisnis AS. NC juga menyelaraskan standar nasional AS dengan standar internasional agar produk AS kompetitif secara global. Nah, NC ini berfungsi untuk mengakreditasi standar yang dikembangkan oleh industri, pemerintah, konsumen, dan lembaga lain, serta memastikan prosesnya mematuhi NC Essential Requirements untuk konsensus yang adil. Selain itu, NC juga mempromosikan sistem penilaian kesesuaian dan meningkatkan daya saing bisnis AS. Dari sebelumnya organisasi itu yang lainnya memiliki produk standarisasi, kalau NC ini tidak memiliki produk standarisasi secara langsung, melainkan mengakreditasi dan menyetujui ribuan standar nasional sukarela yang dikembangkan oleh berbagai organisasi seperti ESMI, IEEE, dan NSI. Next. Nah, di sini wewenang dari NC itu ada bagiannya, yaitu wewenang akreditasi dan pengawasan, di mana NC ini berwenang mengakreditasi standar yang dibuat oleh industri, pemerintah, konsumen, dan lembaga lain untuk memastikan konsistensi karakteristik produk, keseragaman istilah, serta metode pengujian yang sama. Lalu ada wewenang koordinasi global, yaitu NC mengajukan standar AS ke tingkat internasional agar produk AS kompetitif secara global. Wewenang ini mencakup pengelolaan komite teknis dan subkelompok di organisasi tersebut. Lalu wewenang terakhirnya itu ada promosi dan administrasi, di mana NC memfasilitasi sistem penilaian kesesuaian, mempromosikan standar konsensus untuk meningkatkan daya saing bisnis dan kualitas hidup di AS, serta mengawasi pembuatan dan penggunaan ribuan norma di berbagai sektor. Next, untuk join ke NC ini dapat bergabung sebagai anggota NC bagi perusahaan, organisasi, pemerintah, maupun individu yang memenuhi syaratnya. Dapat diakses melalui aplikasi maupun situs resmi dari NC dengan biaya keanggotaan tahunan berdasarkan kategori atau kelompok. Prosesnya sederhana tapi memerlukan komitmen terhadap prinsip standar sukarela. Oke, selanjutnya ada Kementerian Komunikasi dan Digital, atau kita bisa sebut dengan Kemenkomdik. Merupakan lembaga pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan telekomunikasi. Nah, tugas utama dan fungsinya itu meliputi merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang telekomunikasi dan jaringan digital, mengatur dan mengelola spektrum frekuensi radio, memberikan izin penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, mengawasi kualitas layanan operator telekomunikasi, mengendalikan penggunaan perangkat telekomunikasi agar sesuai dengan standar, lalu yang terakhir mendukung pemerataan infrastruktur jaringan di seluruh Indonesia.
Kalau tadi kita sudah belajar tugas dan fungsinya, sekarang ada produk standarisasi yang dilakukan oleh Kemenkomdik. Sebagai regulator nasional, Kemenkomdik tidak membuat standar teknologi global, tetapi menetapkan regulasi dan standar nasional, seperti ada peraturan menteri tentang penggunaan spektrum frekuensi, standar kualitas layanan, ada sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, ada aturan pembangunan dan infrastruktur jaringan, ada regulasi penyelenggaraan jaringan 4G dan 5G di Indonesia. Nah, produk yang dihasilkan ada bermacam-macam, ada berupa undang-undang, peraturan menteri, ada keputusan menteri, dan kebijakan teknis telekomunikasi. Nah, untuk wewenang Kemenkomdik, wewenang Kemenkomdik ini bersifat nasional dan mengikat seluruh penyelenggara telekomunikasi di Indonesia. Wewenangnya itu ada mengatur alokasi frekuensi radio, memberikan atau mencabut izin operator, mengawasi dan memberi sanksi jika terjadi pelanggaran, mengontrol standar perangkat yang beredar di Indonesia, menetapkan kebijakan pengembangan jaringan nasional. Namun, Kemenkomdik tidak berwenang membuat standar internasional. Standar global tetap dibuat oleh organisasi internasional. Selanjutnya, bagaimana join Kemenkomdik? Masyarakat umum atau mahasiswa tidak dapat bergabung sebagai anggota Kemenkomdik. Alasannya, Kemenkomdik adalah lembaga pemerintah, bukan organisasi keanggotaan terbuka. Lalu, keanggotaannya hanya untuk pejabat atau pegawai negeri yang bekerja di dalam kementerian tersebut. Untuk menjadi bagian dari Kemenkomdik, harus melalui jalur resmi seperti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Namun, masyarakat dan akademisi dapat berpartisipasi melalui forum konsultasi publik, kerjasama penelitian, dan diskusi kebijakan digital. Oke, sekian dari pemaparan kelompok 1. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.